banyak beredar informasi kalau MLM sudah berubah menjadi Halabiyun. Ini istilah. Pada hakikatnya, siapa yang lebih mementingkan kuantitas bukan kualitas? Siapa yang mengkabulkan kebenaran hanya karena khawatir orang-orang lari dan sebagainya? Kalau mereka berpemikiran seperti itu dikatakan hizbiyah. Apakah pengikut Halabi ataupun pengikut Arifi? Apakah dia itu pengikut Makir, La'ab, Mutalawin, ataupun pengikut yang lainnya? Maka dia adalah hizbi. Memang yang paling mudah untuk kita katakan sekarang ini, yang jelas dibantah oleh para ulama dengan bukti dan dalil, bahkan dalam kitab-kitab dibantah, adalah Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi dari Aleppo. Naam. Dan sejenis sangat mirip dengan apa yang ada di sini, membela tokoh-tokoh hizbiyah atau berjalan bersama mereka, gabung dengan mereka. Seperti yang dibela oleh dia, diantaranya Adnan Ar'ur, yang dikatakan oleh Muhammad bin Hadi, hafizahullah, Ar'urun kasmihi, itu kebetulan saya waktu itu duduk di hadapan beliau bertanya, mendapatkan dua faedah. Satu kalimat itu saya catat, karena ada bantahan, buku bantahan, judulnya tentang dakwah salafiyah, dan kemudian membantah Adnan Ar'ur di dalamnya. Saya catat di situ, masih ada tulisannya. Qala Syekh Muhammad Ar'urun kasmi. Yang kedua, di majlis yang sama, ketika ada yang mengatakan tapi Ali Hasan masih membela, hadza Ali La'ab, itu kalimatnya. Saya catat juga. Hadza Ali La'ab. Dalam keadaan di Indonesia Ali Hasan masih dilulukan waktu itu oleh kita. Saya catat dan saya menyampaikan nunggu waktu yang tepat kapan. Karena yakin akan berat. Tetapi al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Kebenaran lebih harus diutamakan daripada sekedar seorang Ali Hasan atau si fulan atau si fulan. Maka mau tidak mau, terpaksa enggak terpaksa harus disampaikan. Nih, yang saya dengar. Hadza Ali La'ab dzakartuhu sana. Ini orang La'ab. Stempelnya sama. Sama enggak stempelnya? Sama. Kepada sahibukum dengan kepada Ali Hasan sama, La'ab. Ana ingatkan setahun yang lalu tentang Adnan Ar'ur. Sampai hari ini dia masih belum menerima nasihat. Itu baru satu. Berikutnya masih membela lagi. Fulan. Muncul lagi Al-Maghrawi dibela oleh dia. Muncul lagi Al-Imam dibela lagi oleh dia. Ila akhir. Kita mengakui bahwa kita ini di bawah para ulama kibar. Mereka betul-betul ro'a. Man ra'a minkum munkara. Mereka betul-betul ro'a bi'ainihi wa bi'ilmihi. Mereka benar-benar melihat kemunkaran dengan mata mereka dan dengan ilmu mereka. Kalau kita mungkin lihat kemunkarannya, ilmunya nggak mumpuni, nggak cukup. Atau ada yang ilmunya cukup tapi nggak tahu. Itu juga nggak cukup. Tapi para ulama kenal betul, tahu betul. Belum lagi membela tokoh pendiri Al-Irsyad, As-Surkati, Ali Hasan. Buku yang sama Ad-Dakhirah kita kirimkan ke Syekh Rabi. Beliau tidak terburu-buru. Ya, nanti dibaca dulu. Lama, telepon lagi. Oh iya, masih saya baca. Kesimpulan Syekh Rabi ketika kita tanya, Syekh bagaimana sih pulang? Sudani hada, karena dia orang Sudan. Yang Sudani itu, iya. Hada munharif. Orang ini menyimpang. Tapi ditanyakan pertanyaan yang sama kepada Ali Hasan Abdul Hamid di Surabaya, terekam, disaksikan oleh hadirin. Bagaimana Surkati? Langsung menyatakan, ma'aqulu annahu salafi, bal syekhus salafiyin. Aku tidak hanya mengatakan dia salafi, aku menyatakan dia syekhnya salafi. Kok buru-buru amat? Kok murah? Rekomendasinya murah sekali. Tidak dibaca dulu, tidak dilihat dulu. Padahal kalau mau melihat, sedikit saja. Surkati berkata,
Syiah, walaupun ghulu kepada Ali, tapi mereka Syi'ina. Mu'tazilah, walaupun mereka menyimpang, tapi mereka Mu'tazilina. Wahabi, walaupun ekstrim, tapi mereka Wahabina. Sufi, walaupun mereka begini begitu, mereka Sufina. Ini aliran apa kira-kira? Lebih ikhwani dari ikhwani. Prinsipnya sama, hizbiyah. Pengennya dikumpulkan semua jadi satu. Sehingga tidak mau menyalahkan yang ini, nggak mau menyalahkan yang itu. Semuanya dirangkum. Ini barakallahu fikum, namanya halabiyah, pemikiran Ali Hasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah. Afwan, ada yang mengatakan bahwa peringatan membantah seseorang adalah perkara ijtihad. Yang pada asalnya ijtihad tersebut bisa salah dan bisa benar. Maka bagaimana memahami hal ini agar kami tidak salah paham? Jazakallahu khairan. Alhamdulillah. Permasalahan semacam ini walaupun tidak sama, pernah saya tanyakan. Kemarin, ketika saya umrah pertama, ikhwah, ketemu Syekh Abdullah, Syekh Muhammad Hadi juga. Tertanyakan, bagaimana dengan perbedaan-perbedaan para ulama yang mereka masih berbeda pendapat? Apakah perlu kita untuk menghentikan bantah-membantah? Karena para ulama masih itu sambil jalan pulang dari masjid, tarik tangan saya oleh beliau. Isma, sampai ke telinga saya. Isma. Perbedaan para ulama bermacam-macam. Ada perbedaan para ulama yang ini rajih, yang ini marjuh. Ada yang salah, ada yang benar. Ini perbedaannya salah dan benar. Ada pula perbedaan yang sunnah dan bid'ah. Apakah semua itu kita maklumi? Subhanallah. Barakah jawaban beliau. Begitu beliau mengatakan itu langsung teringat bahwa di antara para ulama yang dulu saja perbedaannya ada yang sampai ke bid'ah dan sunnah. Seperti istilah sifat qadim pada Abu Ja'far at-Tahawi. Apakah tidak dibantah? Itu kan ijtihad beliau, ikhtilaf. Memang itu perbedaan ulama, tetapi perbedaannya antara sunnah dengan bid'ah. Apakah kita mau memaklumi perbedaan seperti ini? Tidak. Kita katakan yang ini bid'ah, yang ini sunnah. Tidak ada sifat qadim dalam Quran wala sunnah. Yang ada sifat al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin. Demikian pula ucapan beliau juga Abu Ja'far yang menyatakan tentang masalah yang berbeda itu ketakwaannya. Adapun iman semua sama, tidak berbeda, tidak bertambah, tidak berkurang. Gimana? Ini perbedaan ulama ini. Ijtihadnya beliau. Kalau seperti ini hakun wa batil. Yang ini hak, yang ini batil. Iman tidak bertambah, tidak berkurang, batil. Loh, tapi ini ucapan Imam Abu Ja'far at-Tahawi. Beliau rahimahullah tergelincir dalam hal ini. Dan beliau salah. Ucapan yang dikatakannya bahwa iman tidak bertambah, tidak berkurang, batil. Enggak usah ragu-ragu. Barang siapa yang mengikuti menyatakan seperti dia, kita tahdzir, sesat. Loh, imamnya kenapa enggak disesatkan? Karena beliau berusaha menerangkan hak dengan ijtihadnya, kemudian salah. Berarti ada yang salahnya fatal. Mereka manusia, barakallahu fikum. Sehingga kembalinya kepada kaidah yang sudah kita sampaikan di season pertama. Bahwa ukurannya dengan hujjah. Ini berbeda. Ulama ini berijtihad, ini berjihad. Yang ini menyatakan sunnah, yang ini menyatakan bid'ah. Kayak tadi. Bagaimana? Ya tidak bisa dimaklumi, kita harus tegas menyatakan kalau itu muhdath. Yang kedua, yang ini benar, ini salah. Walaupun nggak sampai bid'ah. Kita juga harus tegas menyatakan ini yang benar, ini salah. Tetapi Syekh Fulan, iya, dalam hal ini beliau salah. Hafizahullah. Bukan saya yang menyalahkan, tapi ulama yang lain yang menyalahkan. Baik. Yang ketiga, yang di bawahnya lagi. Ini rajih, ini marjuh. Ya kita katakan pula, ini yang rajih, ini yang marjuh. Sehingga barakallahu fikum, kalau sesuatu yang sudah gamblang dan jelas kesalahannya dengan bukti-bukti, dengan dalil-dalil, maka jangan kalah hanya sekedar syubhat. Itu masih ijtihad. Sudahlah, bebas
Memilih ini boleh, pilih itu boleh. Kata siapa? Kalau berbeda para ulama, kemudian kita bebas. Kata siapa itu? Man salafuka fi hadza? Siapa salafmu? Siapa pendahulumu? Tidak ada seorang ulama pun yang menyatakan kalau ulama berbeda ijtihad, kita boleh milih seenaknya. Tidak ada. Semua sepakat cari yang lebih dekat dengan kebenaran. Cari yang lebih dekat dengan kebenaran. Dan sudah disebutkan tadi dalam kajian dari Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullah, kalau ternyata yang salah ini adalah seorang ahlus sunnah, usulnya usul sunnah, prinsipnya prinsip sunnah, maka dua perkara. Pertama, kesalahannya tetap disalahkan. Kedua, jangan diikuti kesalahannya. Ketiga, tetap kita jaga kehormatan. Tetap kita jaga kehormatan. Bagaimana ikhwah yang ditanya, apa antum salafi, kemudian biasanya menjawab, na'am insyaallah. Apakah benar jawaban tersebut? Tidak mengapa. Mengatakan na'am saya salafi, tidak apa-apa. Karena dia memiliki inti dari salafiyah. Boleh pula insyaallah kalau dimasukkan kesempurnaan. Saya salafi insyaallah, artinya saya belum bisa menyempurnakan. Tapi saya salafi, insyaallah. Tidak mengapa. Sama dengan masalah keimanan. Anta mu'min, ana mu'minun insyaallah. Afwan Ustaz, apakah pendapat antum tentang wahdah Islamiyah dan HTI? Kedua-duanya kelompok hizbiyin, barakallahu fiik. Mereka lebih banyak bicara politiknya daripada masalah yang lebih penting dari itu, dari usul. Nah, apalagi Hizbut Tahrir. Namanya saja Partai Kemerdekaan. Tahu Hizbut Tahrir? Hizb Partai Tahrir Kemerdekaan. Apa tujuannya? Selalu dia tulis dalam buletin-buletin. Tujuannya mendirikan daulah Islamiyah. Alam mereka. Baik. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, bagaimana nasihat Ustaz dan para pemuda yang memakan media sosial? Makai media sosial seperti Facebook, Telegram, dan lain-lain untuk berdakwah. Ini agak mirip. Bolehkah kita berkomunikasi melalui media sosial kepada akhwat? Tadi dakwah, sekarang akhwat. Bagaimana kalau dakwah pada akhwat? Dakwai, tapi dakwai akhwat. Ini ada mirip lagi. Bagaimana nasihat Ustaz terhadap kejadian penipuan-penipuan pernikahan yang terjadi dari media sosial? Ada lagi. Oh, ini beda. Media sosial ini, nasallahu salam al-afiyah, tercampur di dalamnya hakun wa batil. Sebagaimana teknologi secara umum. Kalau agama tidak ada padanya kecuali kebaikan. Tetapi kalau urusan teknologi, dia bisa dipakai baik, bisa dipakai baik. Makanya disebutkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang diinginkan kebaikan akan difaqihkan dalam agama. Tapi dia mendapatkan dari Allah SWT keilmuan tentang teknologi. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Tetapi kalau teknologi, dia dipakai baik jadi baik, dipakai jelek jadi jelek. Sehingga tergantung memakainya. Nggak bisa dikatakan, wah alhamdulillah teknologi itu membantu dakwah kita. Iya, dan membantu juga tersebarnya kesesatan dan kemaksiatan. Tersebarnya kekufuran, dalalah dan penyimpangan-penyimpangan. Sahih? Sebagaimana kita mudah menyebarkan kebenaran, mereka juga mudah menyebarkan kebatilan. Maka hati-hati. Hendaklah kita benar-benar berhati-hati sebagaimana berhati-hatinya kita di alam nyata. Hati-hati, ini hizbi, ini mubtadi', ini sahibu hawa, ini khawarij. Sama. Di Facebook juga demikian. Atau di alam maya juga sama. Kita harus memilih dan memilah. Ini situsnya Ahlus Sunnah, ini situsnya para ulama, ini situsnya Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan.
Adapun yang lain yang tidak jelas jangan. Paling sedikit majhul. Tidak jelas. Apalagi kalau ternyata begini dan begini. Ternyata diketahui penyimpangan-penyimpangan. Yang kedua, lebih khusus lagi, media sosial. Apakah WA ataupun Telegram ataupun Facebook dan lain-lain. Di samping iklan-iklannya membahayakan, berbagai macam kemaksiatan ditawarkan, plus kamu berkenalan dengan sekian jenis manusia, laki-laki dan perempuan. Ustadz Facebook ini yang apa disebutnya pengikut, followernya sudah sampai 700.000 katanya di Jakarta ini. Ustadz kondang, followernya banyak sekali. Dan yang bertanya laki perempuan dan dijawab. Dan sudah jatuh satu korban dari ustadz tersebut. Apa itu korbannya? Ngobrol sama perempuan, tanya jawab agama, sampai kemudian saling tertarik dan kemudian pacaran lewat Facebook. Ternyata si perempuan ini punya suami. Suaminya marah-marah. Ustadz ini ditegur dan dicaci maki oleh mereka. Bayang. Kata si wanita tadi masih dialusin lagi. Tapi saya ini sudah niat mau cerai sama suami saya. Astagfirullah. Saya termasuk yang menegurnya. Kamu kan berpikir kalau bahwa kamu menambah runyamnya problem mereka. Kalau saja kamu tidak masuk, mungkin dia masih sabar menghadapi suaminya. Tapi ketika ada angin segar dari arahmu, dia semakin kacak pinggang di hadapan suaminya. Tenang saja, dicerai pun dia punya calon. Merusak rumah tangga orang. Kejadian yang lebih menyedihkan dan juga menggelikan adalah kejadian yang sampai sudah taraf mau nikah. Karena nadornya lewat foto dan sebagainya. Sudah semangat. Ustaz, saya mau ngantar anak saya mau nikah. Anaknya Ustaz Fulan. Masa iya? Oh ya, selamat jalan. Alhamdulillah ketemu dengan beliau. Diingatkan, nggak mungkin lah, itu anaknya masih kecil. Saya sudah hubungan, sudah oke, sudah siap datang, tanggalnya juga sudah. Coba saya teleponkan dia. Teleponkan, nggak tahu menau sama sekali. Dus. Yang tadi dia katakan mengaku saya Ustadz Fulan, saya anaknya Ustadz Fulan, saya Fulanah binti Fulan. Kadzab, dusta seluruhnya. Memalukan sekali, alhamdulillah belum berangkat. Kalau datang kemudian Assalamualaikum, ya lucu sekali. Waalaikumsalam, saya mau atur apa? Kan sudah bicara kapan? Bahkan ada yang lebih mengerikan lagi di Ambon sampai sudah membuat acara walimah. Anaknya sudah yakin, orang tuanya sudah yakin bahwa dia akan nikah dengan anaknya Ustaz Fulan. Bahkan sampai SMS juga, saya sudah sampai daerah sini, saya sudah sampai di Ambon, saya sudah sampai, sepertinya tahu semua daerah-daerahnya. Undangan sudah datang semuanya. Sampai duhur, sampai sore tidak ada yang datang satu. Maka saya geleng-geleng kepala. Kenapa kok terlalu percaya dengan yang namanya Facebook atau WA ataupun yang lain-lainnya media sosial? Kenapa terlalu percaya? Dia tidak tahu siapa yang bicara. Bagaimana kalau jin yang bicara? Masa mungkin? Mungkin saja. Kenapa nggak mungkin? Aneh. Kok bisa kaum muslimin percaya dengan sesuatu yang tidak tahu siapa rawinya? Makanya kembali kepada para ulama, manhaj ahlus sunnah dalam memeriksa riwayat. Siapa rawinya? Thiqah atau tidak thiqah? Terpercaya atau tidak terpercaya? Tanyakan tabayun kepada saudaranya, sahabatnya, teman-temannya. Lihatlah. Siapa teman dekatnya? Biar kita tahu siapa dia. Assalamualaikum.
Ada orang yang mengatakan bahwa tauhid terbagi menjadi 4, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, tauhid asma wa sifat, dan tauhid mulkiyah, hakimiyah. Mohon penjelasan. Iya, ada yang membagi 4, dan biasanya dari kalangan mereka hizbiyin, dari kalangan khawarij. Tauhid mulkiyah dan hakimiyah mereka sengaja mengadakan dan memisahkan. Memang ada, tapi mereka pisahkan sendiri. Karena mereka punya tafsir yang rinci tentang masalah tauhid hakimiyah dan mulkiyah. Padahal kalau kita mau lihat tauhid asma wa sifat, sudah termasuk dalamnya sifat mulkiyah, sudah termasuk dalamnya sifat hakimiyah. Apalagi? Kenapa perlu dipisahkan? Tauhid rububiyah sudah jelas, tauhid uluhiyah sudah jelas, tauhid asma wa sifat mencakup sekian banyak nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, termasuk mulkiyah dan hakimiyah. Tetapi dipisahkan oleh mereka karena mereka berkata bahwa tauhid mulkiyah adalah la malik illallah, tidak ada raja kecuali Allah, tidak ada penguasa kecuali Allah, dan tidak ada hakim kecuali Allah. Maka siapa yang berhukum pada selain Allah kafir. Itu maksud. Padahal siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, ada rincian dari para ulama, bahkan dari seorang sahabat yang mulia, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ketika mengingatkan dan menegur orang-orang khawarij, menyatakan bahwasanya ayat Allah yang menyatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun faulaika humul fasiqun faulaika humul zalimun, itu dikatakan kufrun duna kufrin wa zulmun duna zulmin wa fisqun duna fisqin, dengan makna kafir yang tidak keluar dari Islam, fisq yang tidak keluar dari Islam, zalim yang tidak keluar dari Islam. Sebab seorang berbuat dosa tidak berhukum dengan hukum Allah. Apakah dia kafir? Tidak, belum tentu. Tetapi kalau dia berbuat satu kekafiran yang mengeluarkan dari Islam, dia keluar dari Islam. Tetapi kalau tidak berhukum dengan hukum Allah, tergantung hukum yang mana. Kalau hukum Allah tentang khamr haram, kemudian dia tidak dengan hukum Allah, dia minum khamr, apakah dia kafir? Tidak. Dia maksiat, berbuat dosa. Berarti tidak berhukum dengan hukum Allah, ada tafsil, ada rincian. Sedangkan mereka menginginkan pokoknya siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Dan itu inti kesesatan khawarij. Bagaimanakah hukumnya menghadiri muhadarah Syekh Abdul Razak? Akan tetapi diterjemahkan oleh Firanda yang tadi, kadzab. Dan apa ini? Tulisannya, masya Allah. Allah barik. Sepanjang pengetahuan saya, Syekh Abdul Razak adalah Ahlussunnah. Iya, sudah dijawab waktu di Maras. Nah, beliau Ahlussunnah. Para ulama juga menyatakan demikian. Tetapi mereka para ulama Ahlussunnah berbeda-beda dalam menyikapi. Sehingga pertanyaan tadi dijawab dengan dua sisi. Pertama, sisi singgah di mana? Sisi kedua, sama siapa? Kalau di tempat hizbiyin, di markas-markas hizbiyin, maka kita tidak perlu hadir. Dan itu beberapa ulama berpendapat seperti itu. Sebagaimana Syekh Ubaid pernah menjawab seperti itu. Yang kedua, siapa menerjemahkannya? Bersama siapa? Kalau mereka orang-orang yang ditahdir oleh para ulama, maka kita berhati-hati. Apakah boleh menghadiri majelis yang sama? Pertanyaannya. Apa arti dari kata kami dalam Al-Quran? Tafsir Allah itu satu, tidak ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kita memahami kami itu lebih dari satu. Iya, dalam bahasa Arab kami bisa bermakna pembicara yang lebih dari satu. Nahnu maksudnya, nahnu bisa bermakna yang lebih dari satu, bisa pula bermakna mu'azzim nafsah. Dalam bahasa Arab bisa bermakna orang yang mengagungkan dirinya, atau sang pembicara mengagungkan dirinya dengan kalimat kami. Dan alhamdulillah dalam bahasa lain juga sama. Dalam bahasa Indonesia kadang-kadang mereka yang membesarkan diri menyatakan kami. Apalagi dalam bahasa Arab di Yaman sana rata-rata mereka nahna.
Walaupun maksudnya saya. Nah, sehingga tidak bermakna jamak, tapi bermakna mu'azzim nafsahu, mengagungkan dirinya. Saat sekarang beredar informasi bahwa tidak lama lagi Indonesia akan diperangi PKI. Sudah mulai unjuk gigi. Demikian halnya Syiah, tambah lagi oleh para pekerja dari Cina yang katanya banyak di antara pekerja tersebut sebenarnya adalah tentara Cina yang berpura-pura sebagai tenaga kasar. Bekerja di proyek-proyek. Bagaimana kamu menyikapi hal ini? Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ini adalah isu-isu yang menyebar hampir di sekian banyak media. Berita-berita dan media sosial, media cetak, media elektronik dan sebagainya. Dan ini adalah permainan, entah benar entah salah, adalah permainan politik antara satu kelompok dengan kelompok lain. Setiap satu kelompok berkuasa, pasti kelompok lawannya akan membuat masalah. Dan itu yang terjadi sekarang. Kalau kita khawatir, jangan-jangan benar bagaimana Ustaz? Ya tinggal waspada. Waspada dengan dua perkara. Satu, kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala keselamatan untuk kita kaum muslimin dan untuk seluruh bangsa Indonesia ini. Jangan sampai terjadi perang saudara. Berdoa agar ahlu sunnah diselamatkan oleh Allah SWT. Meminta pada Allah SWT keselamatan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk kerabat kita, untuk ahlu sunnah, untuk kaum muslimin, dan untuk negeri ini. Baik, doakan mereka. Doakan kita. Yang kedua, kita berupaya untuk tetap istiqamah di atas sunnah. Khususnya dalam kaitannya dengan penguasa. Karena saya khawatir dengan isu-isu yang seperti ini, lupa dengan prinsip ahlu sunnah dalam masalah penguasa. Yang disebutkan dalam sunnah, tidak boleh kita mencerca penguasa di mimbar-mimbar. Karena sudah banyak yang melanggar. Kaum muslimin isinya provokasi di mimbar-mimbar, mencerca presiden, mencerca wakilnya, mencerca partainya, mencerca semua. Bisa. Yang kedua, disuruh untuk tetap taat bil ma'ruf. Ini juga prinsip ahli sunnah. Walaupun zalim, na'am walaupun zalim. Walaupun dia begini, walaupun dia begitu, ma aqamu fikumus shalah, selama mereka masih menegakkan salat, tetap dengarkan perintahnya, tetap tunduk pada aturannya selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Yang ketiga, jangan melawan, jangan memberontak walaupun dengan demonstrasi. Karena demonstrasi bid'atun muhdatsah, dan itu adalah awal pertama yang dikerjakan oleh Khawarij yang pertama ketika berdemonstrasi terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Ini prinsip-prinsip ini sunnah kita pegang kuat. Walaupun kita khawatir jangan-jangan. Walaupun kita khawatir jangan-jangan isu ini benar. Jangan mengalahkan prinsip kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah untuk sabar terhadap penguasa selama dia masih muslim, selama dia masih salat. Wasbiru hatta talaqawni alal haud. Sabarlah sampai bertemu aku di telaga haud. Sudah banyak contohnya. Bahkan penguasa yang lebih mengerikan, lebih kejam, banyak membunuh. Setiap hari ada yang dibunuh. Terjadi di Sudan. Tapi ketika rakyat melawan, yang matinya 2 juta orang dan negerinya hancur. Lebih ringan mana 2 juta orang dengan kehancuran negeri? Dengan kemarin ketika penguasa tadi membunuh 1 hari 2-3 orang. 2 juta dengan 3 orang banyak mana? Apa nggak bisa berhitung ya Khawarij? Nah. Apakah salah satu syarat wanita muslimah masuk surga harus mengenakan cadar? Ini pasti pertanyaan dari perempuan.
Dan apakah wanita muslimah yang tidak bercadar pasti masuk neraka? Yang namanya perkara-perkara sunnah, ajaran-ajaran sunnah, termasuk niqab, cadar, yang sudah pernah kita singgung kemarin, bahwasanya ketika disebutkan oleh Allah yudnina alaihinna min jalabibihinna, itu para nisa al-ansar, kata Aisyah, didoakan dengan rahmat. Rahimallah nisa al-ansar, semoga Allah merahmati wanita-wanita ansar. Begitu turun ayat ini, mereka mengambil gorden-gorden mereka dan tirai-tirai mereka untuk menutupi seluruh tubuh mereka. Dan mereka berjalan dengan mengintip. Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud menyatakan bahwa makna yudnina alaihinna min jalabibihinna adalah menutupkan kainnya ke seluruh tubuhnya kecuali mata kirinya. Dianggap mata kiri lebih jelek dari mata kanan. Ada pula yang menyatakan kecuali matanya, dengan mutlak, bukan mata kiri. Artinya kecuali matanya saja karena terpaksa untuk melihat jalan. Sehingga beberapa ulama Hijaz yang sekarang ini menyatakan kalau ada yang bisa menutupi, tetapi tetap bisa melihat, pakai. Yaitu kain putih yang di matanya tipis sehingga dia bisa melihat jalan. Tetapi ketika dilihat dari sana tidak terlihat. Ini tafsir-tafsir. Sedangkan yang menyatakan itu hanya afdoliyah. Tetap kita katakan kalau afdoliyah, ya sebaiknya dipakai. Berdasarkan beberapa dalil yang dalil itu tidak menunjukkan hujjah. Di antaranya hadis yang dibawakan oleh Syekh Al-Albani hafizahullah rahimahullah, hadis fadl, yang ketika ada seorang dia melihat wanita, Nabi palingkan wajahnya, dia menyatakan, ya Rasulullah, dia begini, wajahnya merah atau wajahnya dipuji. Diriwayatkan atau dijadikan hujjah, berarti wanita itu tidak bercadar. Karena Fadl menyebutkan tentang kelebihan wajah wanita tersebut. Maka dibantah oleh para ulama bahwa itu ada kemungkinan, ihtimal. Idza wujida al-ihtimal batal al-istidlal. Kalau ada kemungkinan, pendalilan gagal, batal. Bisa jadi sedang terbuka, hijabnya terbang dengan angin, atau dia masih belum paham tentang hijab, atau masih ada sekian kemungkinan. Maka kalau ada ihtimal, kaidah fikihnya, batal al-istidlal, batal pendalilan. Baik, setelah kita anggap dan kita lihat bahwa yang lebih rajih adalah wajib, berarti siapa yang tidak bercadar seperti orang yang melanggar satu kewajiban. Apa hukumnya? Terancam dengan ancaman dosa. Kalau dikatakan pasti, ya tidak. Apakah yang tidak bercadar pasti masuk neraka? Ya tidak juga. Karena yang namanya dosa terancam dengan ancaman azab. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu, terserah Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah Subhanahu wa taala, tetapi sudah terancam dengan ancaman dosa kalau itu adalah perkara yang wajib. Satu. Yang kedua, bukan hanya perbuatanmu tadi yang melanggar kewajiban, tetapi tuntutan kaum laki-laki yaumul qiyamah, ya Allah, aku terfitnah kepadanya karena dia tidak menutupi wajahnya. Bagaimana kamu, wahai para wanita, melayani tuntutan para laki-laki ini? Yang bukan satu, bukan dua. Sepanjang kamu berjalan, mereka ada yang terfitnah, ada yang sampai pulang masih ngelamun. Siapa tadi itu? Kamu akan dituntut, barakallahu fikum. Bagaimana menyikapi ikhwan salafi yang tidak suka membicarakan penyimpangan? Dicurigai. Kenapa? Apa latar belakangnya? Apa alasan? Sebab mereka yang tidak suka rata-rata berujung dengan hizbi, berujung menjadi haula, walaupun asalnya belum. Dengan alasan gimana ya? Tak tahu hati anak itu kayaknya
nggak mantap atau nggak seneng lah pokoknya kajian tuh ya kalau isinya begini. Yang seneng yang sejuk, dakwah sejuk. Ternyata ujung-ujungnya jadi hizib. Kenapa? Mengapa demikian? Karena kebanyakan orang-orang yang seperti ini atifi, dikuasai oleh perasaan dan atifiahnya, dan itu nama lainnya hawa nafsu. Hatinya yang hawa nafsunya tadi tidak enak, tidak suka, tidak senang. Saya lebih suka yang ini. Itu hawa nafsu. Harus kamu kalahkan dengan hujjah. Ini harus. Menerangkan yang benar adalah benar, yang batil adalah batil. Harus. Kewajiban seorang dai. Apakah hukum mengambil uang atau menerima uang dari orang yang membenci Syekh Rabi? Maksudnya mengambil uang apa? Kok enaknya ngambil uang orang? Atau menerima uang? Atau sedekah? Wallahu ta'ala. Ikhwani fillah azakumullah. Yang jelas saja, kalau seorang mubtadi' ahlul hawa, kata Syekh Muhammad bin Hadi, jangan engkau minta bantuan kepadanya walaupun pinjam serutan. Walaupun engkau hanya pinjam serutan jangan. Mengapa? Dia akan mengungkit pemberiannya kepadamu untuk menjadikan hujah atasnya. Bukankah kami pernah membantu kamu? Bukankah kami pernah menolong kamu? Kamu memang orang yang tidak tahu terima kasih lah. Sehingga jangan minta bantuan pada mereka walaupun pinjam penghapus. Jangan. Afwan Ustaz, Anda dapat syubhat dari orang Hizbiyah yang mengatakan bahwa ada kekhalifahan sebelum khilafah yang ditegakkan oleh Imam Mahdi. Maka sekarang kita harus berusaha menegakkan khilafah. Ini jangan-jangan orangnya Hizbut Tahrir yang bicara. Karena selalu khilafah. Zikirnya dia begitu, khilafah. Awal pertama Rasulullah dakwah tidak bicara khilafah, bicaranya beribadahlah kepada Allah, jangan beribadah pada yang lain. Itu dakwahnya. Rasulullah SAW selalu dakwahnya adalah ibadahlah kepada Allah, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Enggak, kita akan mendirikan khilafah, bukan. Nah, yang ada justru disebutkan dalam Al-Quran. Wa'adallahu alladhina amanu la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Sungguh Allah menjanjikan pada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. La yastakhlifannahum, kami akan berikan pada mereka khilafah atau mereka akan mapankan di muka bumi. Dan Allah akan gantikan rasa takutnya dengan keamanan. Ya'budunani la yusyriku bi syai'a. Beribadah kepadaku dan tidak syirik. Allah janjikan kemapanan di muka bumi kalau mereka beriman dan beramal saleh. Beribadah pada Allah dan tidak syirik. Maka kerjakanlah inti agama. Ajak orang untuk beribadah pada Allah dan tidak syirik. Ajak orang untuk mengikuti sunnah dan menjauh dari bid'ah. Nah, itu aja. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Bagaimana hukum menggunakan obat atau mengoleskan minyak tertentu untuk menumbuhkan jenggot? Jawabannya bahwa perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah biarkan jenggot, bukan disuruh harus berjenggot. Tidak. Ahful liha wa qassus syawarib. Biarkan jenggot, guntinglah kumis. Rapikan kumis, jenggot biar. Yang punya 1, 2 biarkan. Yang punya banyak, walhamdulillah. Tidak dikatakan berjenggotlah kalian, tidak.
Sehingga yang memang tidak tumbuh jenggotnya, tidak ada masalah, tidak dosa. Nah, tetapi kalau mau pakai obat pun tidak ada larangan. Silakan. Entah berhasil atau nggak berhasil, wallahu a'lam. Karena beberapa ikhwah yang saya tahu memakai obat itu sampai sekarang nggak berhasil. Bukan satu, ada sekian orang. Nah, yang jadi masalah sebagai catatan saja, ada obat-obat penumbuh jenggot. Ditulis di situ cara pemakaian. Cukur dulu. Kemudian baru kasih obat. Nah ini jadi masalah. Cukurnya nggak boleh. Percuma kalau cuma 1-2 cukur dulu. Nanti kasih obat tumbuh dia banyak. Nggak peduli. Mau 1, mau 2, mau 7, mau 17. Kalau itu diberi oleh Allah, saya terima. Nah, jadi ada beberapa obat-obat itu mengajarkan untuk cukur. Dicukur, kasih obat lagi. Nanti begitu tumbuh, cukur lagi, kasih obat lagi. Katanya jadinya banyak. Wallahu a'lam bishawab. Tetap tidak boleh. Ini masih ada, tapi saya sudah catat. Sampai jam berapa? Afwan Ustaz, bagaimana dengan bangunan dan sebagian Ustaz lain yang mengatakan bahwa dalil-dalil. Jadi bangunan apa? Dalil-dalil atau hadis yang dipegang oleh salafi semua tidak diragukan lagi terkait dengan masalah apa saja yang menjadi problem dalam hidup ini. Tapi mereka mengatakan bahwa dalil ada ataupun hadis masalah berita. Oh, maaf. Sulit untuk memahami. Baik. Jazakallah khair. Itu yang ditunggu-tunggu. Nah, barangkali ada yang penting. Jazakumullah khair. Kelihatannya hampir sama dengan yang sebelumnya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.